malam ini? Hadir. Ya, silakan berdoa buat firman Tuhan ya. Ya, Oke. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hadirat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami satu persatu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu mengerti tentang firman-Mu, tentang perkataan-Mu, tentang kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau datang di dalam kaki-Mu, di dalam naungan kepak sayap-Mu yang begitu dalam, begitu indah, begitu mulia, begitu gagah perkasa. Tak bisa yang bisa menandingkan Engkau. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, Kau amat terbaik. Kau layakkan kami untuk mendapat impartasi kesembuhan ilahi melalui Haleluya. Pak John, mengirimkan hikmat marifat Amin. surgawi, bahwa Pak John semakin hari semakin kuat, semakin sehat, semakin penuh antusias, penuh otoritas, penuh kualitas Yesus. yang Kau berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerimanya dengan makanan yang sehat yang Kau berikan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah firman yang Kau sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fang Fanglai untuk doa yang sangat indah ya. Ya, telah dinaikkan malam hari ini. Oke, selamat bergabung juga orang tua kita Ibu Rosalin dan Pak Bruri waktu Jerman. Di sana sudah waktunya siangnya. Iya. Ya, Terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Ya, selamat Paskah ya, Jumat Ya, Agung hari sama ini. Pak John. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Pak Brurinya di mana? Sebentar masih di kamar mandi Pak John. Oke, baiklah. Bentar lagi. Ya, baik teman-teman semua, kita akan siapkan hati kita ya. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara ya, setelah firman Tuhan disampaikan, dan kita akan mendengar firman Tuhan, lalu orang tua kita, Bu Rosalin, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya, buat kita semuanya. Ya. Oke, haleluya ya. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua yang sudah hadir di malam ini. Ya. Ini Jumat Agung ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Paskah itu mulai dari Yesus ya, mengalami kesengsaraan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Oke, itulah Paskah Bapak Ibu, dari kata Passover atau dalam bahasa Ibrani disebut Pesa. Pesa ya, Pesa. Pesa itu artinya diluputkan atau dihindarkan atau diselamatkan ya. Dari apa? Dari bahaya, dari musibah. Sebagaimana kita tahu peristiwa terjadi ketika Tuhan menghukum bangsa Mesir ya, dengan 10 tulah ya. Yang paling mengerikan tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Itu kematian anak-anak sulung di Mesir. Ya, mulai dari ternak sampai hewan sampai dengan manusia ya. Dari manusia, dari rakyat jelata sampai di kalangan istana, semua anak-anak sulungnya mati. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Itu artinya apa? Tuhan sedang membunuh masa depan orang Mesir. Tapi orang Israel yang punya tanda darah di setiap ambang pintu rumah mereka, ketika malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel, malaikat itu melihat ada tanda darah yang ditaruh ya di ambang pintu rumah mereka, dan mereka diluputkan sehingga orang Israel selamat ya. Itulah yang disebut dengan Paskah. Jadi mereka disuruh untuk makan roti tidak beragi ya, dan mereka disuruh untuk menyembelih domba, lalu darah domba itu ditaruh, dipercik di ambang pintu rumah mereka, supaya ketika malaikat itu lewat, dia lihat ada tanda darah, dia tidak jadi memusnahkan. Sementara orang-orang Mesir, ya, orang-orang tidak percaya, bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, menyembah berhala, saudaraku, mereka tidak punya tanda darah di depan pintu rumahnya, mereka itu akhirnya mati anak-anak sulungnya. Saudara bisa membayangkan ya,
Dari kiri kanan itu semua terdengar suara tangisan, rintihan karena ada satu anaknya meninggal. Anak sulung ya. Kenapa anak sulung yang dibunuh? Itu artinya anak sulung itu kan dia mewarisi takhta kerajaan ayahnya. Dia menjadi penerus, dipersembahkan jadi penerus ya kerajaan ayahnya. Maka itulah sebabnya Tuhan membunuh masa depan orang Mesir ya dengan kematian anak-anak sulung itu. Tapi orang Israel mereka luput, mereka selamat ya. Maka ketika kita ingat peristiwa Paskah ini, kita diselamatkan dari hukuman kekal, dari kematian yang mengerikan ya, yaitu kematian yang abadi di neraka. Tuhan sudah luputkan kita semua. Oke. Baik, malam ini saya ingin bertanya, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 243. Benar sekali, kita sudah tiba di serial yang ke-243. Haleluya, haleluya. Oke, nah ini dia. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-243 ya. Dalam sorotan tema kita di malam ini adalah mahkota abadi dalam warisan. Bilang warisan. Berapa banyak saudara yang mengerti bahwa betapa berharganya warisan itu bagi kita? Lambaikan tangan. Dan berapa banyak saudara yang sudah menerima warisan dari orang tuamu ya, atau dari nenek moyangmu? Anda sudah terima warisan? Kalaupun ternyata belum secara bendawi, harta duniawi, harta kekayaan, Anda belum terima warisan, nah sekarang Anda terima ya warisan sorgawi ya. Mahkota abadi dalam warisan. Warisan apa saudara? Warisan tak ternilai. Dari mana warisan tak ternilai? Dari salib Kristus. Ya. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Jadi inilah warisan ya yang tak ternilai, datang dari salib Kristus. Karena di salib itulah tergantung di antara langit dan bumi seorang sang juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dia mati untuk mendamaikan dunia dengan sorga. Dia mati mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah Bapa yang kudus ya. Jadi lewat kematian Yesus dia mendamaikan ya kita dengan Allah. Oke, inilah warisan yang tak ternilai. Amin ya. Oke. Sekarang kita akan tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam warisan tak ternilai dari salib Kristus? Ada ya. Amin. Lalu bagaimana kalau itu ternyata bukan warisan yang tak ternilai dari salib Kristus? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke, untuk mengerti rahasia ini, mari kita akan lihat sama-sama nats Alkitab kita. Di malam ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, terima kasih Pak John. Okay. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat malam. Selamat siang, Opa, Oma. Ya, sama-sama. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Berdosa apa? Dengan mata buat kita berdosa, dengan mulut buat kita berdosa, dengan telinga membuat kita berdosa. Dengan apa saudaraku? Dengan hati membuat kita berdosa. Dengan apa Bapak Ibu? Perbuatan-perbuatan ini membuat kita berdosa ya. Tapi Anda lihat, ketika kita masih berdosa, Alkitab bilang di ayat ini, akan tetapi Allah menunjukkan apa Bapak Ibu? Kasih-Nya, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena siapa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan itu Kristus mati untuk kita? Ketika kita masih berdosa. Saudara, kalau seorang suami tahu istrinya berdosa, dia pasti bisa membuang istrinya, ya. Begitu juga seorang istri kalau tahu suaminya berdosa, dia pasti membuang suaminya, ya.
Tapi kalau istri itu dia takut akan Tuhan, dia bisa menerima suaminya apa adanya, dia bisa menerima istrinya apa adanya. Ya, saudara, demikian juga dengan Allah, saudaraku. Allah menunjukkan kasih-Nya, ya, saudaraku, kepada kita oleh karena apa? Alasannya oleh karena Kristus telah mati. Kata telah itu menunjukkan peristiwa itu, kematian Yesus sudah selesai. Bukan akan, ya, tapi telah mati. Kalau akan itu sesuatu yang belum terjadi, ya. Saudara, Kristus telah mati untuk kita. Untuk apa Yesus mati? Untuk siapa? Untuk kita, ya. Ketika kita ini masih berdosa. Amin, ya. Oke. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu, maka kita perlu bersyukur Bapak Ibu. Tuhan cinta orang berdosa, tapi Tuhan benci perbuatan orang berdosa itu. Amin, ya. Jadi kita harus bedakan antara Tuhan cinta orang berdosa dan Tuhan membenci dosa yang orang berdosa itu lakukan. Artinya kalau orang berdosa itu mau bertobat, tinggalkan dosanya, itu dia makin dicintai Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat, tinggalkan dosa, maka dia akan mengalami yang namanya murka Allah. Ada hukuman yang tersedia bagi dia. Ya, oke. Nah kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Mahkota abadi dalam warisan. Warisan apa, saudara? Warisan tak ternilai, ya. Tak ternilai dari salib Kristus. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayo coba di sini ngaku, siapa yang menyadari dia tidak pernah berdosa? Ya, tidak ada yang berani kan? Semua kita ini orang berdosa, betul Bapak Ibu ya? Jadi kematian Yesus ini alasannya karena apa? Dosa. Nah, kalau semua manusia tidak pernah berbuat dosa, untuk apa Yesus datang lagi ke dalam dunia? Ya, ingat saudaraku, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, ya, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang sakit. Nah, kita ini sakit secara rohani, membuat kita ini berdosa, maka kita butuh Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa untuk datang bisa menebus dosa kita, ya. Kata menebus itu artinya membayar lunas, Bapak Ibu, ya. Yang kita sendiri tidak bisa membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Namun Kristus datang ke dalam dunia ini untuk membayar, ya, lunas hutang-hutang dosa kita, ya. Jadi ketika dia mati satu kali untuk selamanya, beres, ya. Jadi apa yang dia bereskan? Dia bereskan semua hutang-hutang dosa kita. Apa yang dia bereskan? Dia bereskan semua sakit penyakit kita, ya. Apa yang dia bereskan? Dia bereskan semua kutuk-kutuk kemelaratan, kutuk kemiskinan, ya, kutuk kegagalan, kutuk-kutuk masa lalu. Dia sudah bereskan. Amin. Maka itu dia berkata di atas kayu salib, salah satu perkataannya adalah sudah selesai. Ya, oke, ini sudah dicatat ya, saudara-saudara. Sudah. Oke, baik. Dan kita dapat pelajari ini, Bapak Ibu, terdapat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 sampai 24. Ya, indah sekali, Bapak Ibu. Ini menarik ya. Ibrani 10 ayat yang ke-22 sampai 24 ya. Mari kita simak sama-sama ya. Kita dengarkan baik-baik ini saudaraku ya. Oke. Dari ayat-ayat ini saudaraku, kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti, itu penting. Ya, mengerti itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Penting. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti mahkota abadi dalam warisan, ya. Warisan apa Saudara? Warisan tak ternilai dari salib Kristus, ya. Jadi ketika engkau memandang Yesus yang disalib, itu warisan yang tak ternilai, yang gak bisa disamakan dengan uang kekayaan berapapun, gak akan pernah bisa, Saudara. Ya, terlalu mahal harga penebusan Yesus di kayu salib itu. Ada seorang dokter berkata, kalau sekiranya ada orang-orang kaya atau orang terkaya di dunia ini, dan mereka mengumpulkan harta kekayaan mereka,
untuk bisa menebus satu jiwa manusia yang berdosa. Dengan kekayaan mereka tidak akan cukup, tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu. Ya, terlalu mahal harga penebusan itu. Amin ya. Maka dikatakan malam ini bahwa inilah warisan yang tak ternilai. Dari mana, saudara, warisan tak ternilai? Dari salib Kristus, ya. Berapa banyak saudara yang mengerti betapa pentingnya salib Kristus? Angkat tangan saudara, berkata bersama dengan saya, salibnya selamat mulia, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Amin ya. Di salib itulah Yesus menumpahkan darah untuk menebus dosamu dan dosaku, juga untuk menghapuskan semua dosamu dan dosaku, juga untuk menyucikan dosamu dan dosaku. Amin ya. Oke, mari kita lihat siapa dia, saudara-saudara. Kita lihat ya tentang kebenaran ini. Dia adalah orang percaya yang sadar, ya. Orang percaya yang sadar akan apa? Akan tugasnya dia. Nah, malam ini kita lihat ya, ada tugas kita sebagai orang Kristen ya. Akan tugasnya dia hidup sebagai seorang Kristen dengan prinsip 3M. Nah, apa itu 3M? Bapak Ibu, kita lihat sebagai berikut ya. M yang pertama, saudara-saudaraku, kita lihat ya. Yang pertama, mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti saatnya dia menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bilang hati yang tulus ya. Hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Saya ulang ya. Mengerti saatnya dia menghadap Allah dengan hati yang apa, saudara? Yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, ya. Jadi iman jangan sampai lemah, tapi iman harus teguh. Jadi ini cara untuk kita bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Percuma kita datang pada Tuhan tapi hati kita tidak tulus ikhlas, itu Tuhan tidak berkenan, ya. Yang kedua yaitu iman yang teguh, saudaraku. Maka kalau kita bicara ibadah, itu kita bicara masalah hati. Hati yang tulus ikhlas, dan kemudian hati yang penuh keyakinan iman yang teguh. Ya, oke, kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 22. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Amin. Jadi ini M yang pertama ya. Kita perlu mengerti dulu, saudaraku ya. Mengerti apa? Saatnya kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Amin ya. Oke, sekarang kita lihat tugas kita yang kedua, M yang kedua itu setelah kita sudah mengerti, baru yang kedua kita memahami. Saya tanya dulu, memahami itu penting nggak Bapak Ibu? Penting. Penting ya. Memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudara? Pentingnya mengikut Tuhan Yesus. Dia berpegang pada pengakuan. Pengakuan tentang pengharapan kita. Amin ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mulai mengikuti Tuhan Yesus itu kita perlu memahami ya pentingnya ini. Kita mengikut Tuhan Yesus dan kemudian kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ayo kita lihat ayatnya ya, Ibrani 10 ayat 23. Ya, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Amin. Kita diajak, saudaraku. Perhatikan ayat ini. Ada kata marilah, artinya Tuhan mengundang kita, Tuhan mengajak kita semua. Marilah kita teguh. Amin ya. Teguh apa, saudara? Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya.
Saya tanya bagi saudara malam ini, siapa yang menjadi pengharapanmu malam ini? Kalau engkau menjadikan suami menjadi pengharapanmu, maka jangan kaget satu hari engkau akan kecewa. Kalau engkau menjadikan istri menjadi pengharapanmu, maka jangan kaget engkau juga pasti kecewa. Kalau engkau menjadikan anakmu menjadi pengharapanmu, engkau juga akan kecewa. Ya, berharap anak, berharap orang tua, menantu, mertua, engkau bakal kecewa. Tapi kalau engkau menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin, ya. Amin. Maka itu Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan. Kenapa orang kecewa? Karena dia tidak berharap pada Allah, dia berharap manusia, Bapak Ibu, ya. Ketika manusia itu tidak bisa menolong dia lagi, tidak bisa membantu dia, maka dia kecewa, ya. Dia berharap pada dokter yang ahli, yang pintar, yang benar-benar pakar dalam bidang medis bisa menyembuhkan. Ternyata dokter itu pun tidak bisa menyembuhkan, maka dia kecewa, ya. Maka itu Bapak Ibu malam ini taruh pengharapanmu kepada Allah. Amin, ya. Amin. Jangan juga menaruh pengharapan pada uang, Bapak Ibu. Siapa bilang kita nggak butuh uang? Kita butuh uang, ya. Uang Bapak Ibu kita butuh, tapi ketika engkau menaruh pengharapan pada uang, maka ketika nilai mata uang mulai berkurang, engkau bisa kecewa, ya. Apalagi kalau uangmu habis, engkau bakal lebih kecewa lagi. Nah, karena itu taruh pengharapan pada Tuhan. Uang boleh berkurang, uang boleh menipis, bahkan uang bisa habis. Tapi selama engkau menaruh pengharapan pada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin, ya. Amin. Nah, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ada M yang ketiga, ini tugas kita, saudaraku. Tugas kita M yang ketiga adalah mengakui. Mengakui itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting. Penting, ya. Mengakui pentingnya. Pentingnya apa, saudara? Mengakui pentingnya saling memperhatikan. Ini yang pertama. Tujuannya apa? Supaya dia, yaitu saudara dan saya, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, ini penting saling memperhatikan. Oke, kita lihat ya Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Amin. Siapa yang bisa menyangkali akan kebenaran ini? Siapa yang bisa memungkiri akan ini perkataan Allah ini? Tidak ada yang bisa memungkiri, tidak ada yang bisa menyangkali. Ya, ini suatu kebenaran yang kita perlu akui. Jadi M yang ketiga mengakui, ya. Mengakui pentingnya kita ini saling memperhatikan. Amin, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana Tuhan perhatikan kita, kita juga perhatikan satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat apa dong hasilnya. Kita lihat ini dia ya, hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dibersihkan. Dibersihkan apa, saudaraku? Dibersihkan hati nuraninya dan tubuhnya dibasuh dengan firman. Ya, firman itu apa? Firman itu adalah air yang murni. Kita lihat ya, Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air. Tolong naik sedikit Pak John. Oke. Dibasuh dengan air yang murni. Amin. Amin ya. Jadi ini yang namanya mandi suci, Bapak Ibu. Kita mandi itu kan kita pakai air ya, untuk membersihkan kotoran ya, kuman-kuman, apalagi kalau kita pakai sabun itu kan supaya biar harum badan kita. Nah, sama malam ini Bapak Ibu, Tuhan ingin tubuh roh kita ini harus dibersihkan, dimandikan. Dengan apa? Dengan air suci. Air suci itu adalah firman Tuhan ya. Firman itu air yang murni. Jadi kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman,
dia dibersihkan, ya. Tuhan bersihkan dengan apa, saudara? Tuhan bersihkan hati nurani yang jahat dan tubuhnya dibasuh dengan firman, ya. Firman itu air yang murni. Amin, ya. Oke, ini yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua ini, saudaraku. Hasil yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena dia memiliki Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjanjikannya adalah setia. Amin, ya. Janji Allah itu setia, tapi janji manusia kadang-kadang nggak setia, Bapak Ibu. Ya, bisa berubah-ubah. Oke, kita lihat ya, Ibrani 10 ayat 23. Ya, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Amin, sebab Ia, yaitu Tuhan Yesus, yang menjanjikannya setia. Tuhan setia dengan janjinya. Artinya dia tidak lupa dengan janjinya. Bahkan dia tidak ingkar janji. Ketika dia janji untuk menyembuhkan engkau, penyakitmu pasti sembuh. Ketika dia berjanji untuk memberkati engkau, engkau pasti diberkati. Kalau dia berjanji untuk menolong engkau, engkau pasti tolong Tuhan. Ya, itulah janji Tuhan. Dan kita hidup dari janji Tuhan, saudaraku. Ya, Matius pasal 4 ayat 4. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang kedua, ya. Nah, kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, kita lihat ya. Oh, ini belum ya. Oke. Ya. Saudara-saudara, karena itu jangan pernah kau pegang janji manusia. Kalau kau pegang janji manusia, Bapak Ibu, maka kau bakal kecewa. Tapi kalau kau pegang janji Tuhan, kau pegang firman Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Ya, orang banyak kecewa karena dia pegang itu bukan janji Tuhan, dia pegang janji manusia. Manusia hari ini bilang A, besok berubah bisa jadi B. Tapi kalau kau pegang janji Tuhan, janjinya tidak pernah berubah. Ya, yang berubah cuma manusianya. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Oke, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia aktif. Aktif apa, saudaraku? Aktif saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi dia nggak pasif, dia aktif, Bapak Ibu. Ya, dia orang yang selalu progresif. Dia orang yang nggak bisa tinggal diam, saudaraku. Kita lihat ya, Ibrani 10 ayat 24. Ya, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Amin, ya. Ini dia, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang taat pada firman itu dia aktif. Aktif apa, saudaraku? Aktif saling apa? Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itu seperti apa, Bapak Ibu? Seperti kita ambil bagian dalam pelayanan, ya. Ini pekerjaan yang baik, Bapak Ibu. Kita saling mendorong, ya, saling memotivasi satu dengan yang lain supaya apa? Kita sama-sama maju, ya. Oke, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Dan tadi saya bilang siapa yang doa setelah firman tadi? Bapak Frans. Oh, oke. Silakan Pak Frans Angki. Ya, selamat malam Pak Darmawan bersama kita ya. Ya, silakan Pak Frans. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapa Sang Kuasa bumi, yang hari ini Beliau telah menebus segala dosa-dosa kami. Mari kita berdoa. Juga terima kasih cinta Tuhan, Bapa telah mempersatukan kami kepadamu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami pun juga telah memuji dan membesarkan nama-Mu melalui nyanyian puji-pujian ya Tuhan Yesus. Kami tahu dan kami yakin dan percaya iman kami mengatakan ya Tuhan, malam hari ini Bapa telah menjamah kami, Bapa telah menyucikan kami dengan darah kudus-Mu ya Bapa.
darah yang tertumpah di kayu salib untuk menyelamatkan kami, umat yang tidak layak, umat yang berdosa Ya ini ya Tuhan Yesus. Yesus, karena mengasihi kami Tuhan, Bapa telah menyelamatkan kami Tuhan. Amin, amin. Surgawi, terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan Yesus, yang kami akan terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa, Bapa sembuhkan kami semua, Ya Yesus. Bapa bersihkan kami semua, Bapa mudahkan kami semua dalam cara berpikir ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Tuhan, dengan darah-Mu Bapa mengusir roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh pelet yang Ya. tidak akan bisa masuk di dalam tubuh kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, malaikat Gabriel dan Mikael menjaga kami ya Tuhan, malam hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus ya Tuhan Yesus kami mohon, Bapa mau melindungi semua para pendeta-pendeta Tuhan Yesus yang setiap saat mereka melayani-Mu, memberitakan akan firman-Mu ya Ya Tuhan. Yesus. Malam Bapa, berkati PS John Sarbunan Ya Yesus. dengan keluarga ya Tuhan Yesus. Ya. Berikan hikmat dan kebijakan ya Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah bagi dia ya Bapa. Amin dalam nama. Kesehatannya sama ya Tuhan Yesus, iman percayanya dia kepadamu ya Bapa. Ya Yesus. Terima kasih. Terus, malam hari ini Tuhan, hamba khususnya berdoa untuk Om Bruri dan Tante Rosali Tuhan Yesus, Ya. malam hari ini Bapak jamah mereka dengan kuasa Amin, darah-Mu amin ya dalam nama Amin, Yesus. amin. sampai ke ujung bumi ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan. Ya Amin. Dengan Yesus. semua saudara-saudara kami yang sakit malam hari ini pun juga Tuhan, Bapak berkati dia. Angkat dengan kuasa-Mu ya Bapak, darah-Mu yang kudus Tuhan Ya Yesus, Yesus. mengalir dari tubuh mereka, dari kepala hingga telapak kaki Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami Tuhan Yesus. Karena Bapak mengalirkan darah itu Tuhan. Bapak telah mengalahkan iblis dari pada murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Simon Petrus Tuhan, yang melalui Simon Petrus, iblis menghalangi Tuhan Yesus untuk menghalangi Bapa, menghalangi untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Ya Yesus. Yesus. Dan Bapa di surga telah selesai Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapa berkati kami semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa ini, sempurnakan doa ini ya Bapa bagi kami semua malam hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati ya. Yang sudah menaikkan Terima kasih, doa yang Bapak sangat Frans. indah. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati, puji Ya. Tuhan. Oke, kembali kepada host kita, koordinator kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Ini tadi saya lihat dia masih di jalan ini ya. Oke, baik. Ya, kita akan menaikkan doa. Halo Bu Yeti. Ya, doa profetik saya Pak John. Ya, doa profetik ya. Ya, silakan Ya. Pak Frans. Doa profetik ya. Oke, sebentar Pak Frans. Ya. Ya, silakan Pak Hendro. Ya. Baik, terima kasih Pak John. Ya, Bapak oke. kita naikkan doa profetik bagi bangsa. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan. I receive. Indonesia sedang mengalami laut ini dan mengalami gelombang. I receive. Sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia dan orang-orang yang takut pada
otoritas kuasa Tuhan. I I receive. Tidak lagi terorisme dan kekerasan manusia, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa di bumi dan surga. I receive. Baik, kuasa petik 2 bagi gereja CLCC Ya, Yesus. kuasa ajaib dan anak gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan adalah orang-orang yang hidup dan setiap fokus keuangan dan ekonomi. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa laut. Oleh karena Roh bekerja di dalam pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang buat besar. Tuhan memelihara pelayan CLCC. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans. Amin. Amin. Oke, silakan Bu Yeti Sulistiorini. Oke, baiklah. Terima kasih Ya. Bapak Pendeta John Oke. Tatunam. Salam Bapak Ibu Ya, semua yang salam. terkasih. Dan juga terima kasih Bapak Fransanki. Dan saat ini untuk pengumuman Ya, pengumuman oleh siapa? Ibu Weli Hukubun ya? Ibu Weli Hukubun belum hadir. Ibu Weli kok nggak ada ya? Ya, Ibu Weli. Ya, bisa diambil alih oleh host. Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Saya lihat kok belum hadir. Jadi ganti Ibu. Bisa Ibu saya ganti? Rosalin aja. Ya, Ada. silakan. Kan Ibu Rosalin. Ya. Oke, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 08133069299 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai 10 waktu Indonesia bagian Barat menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin.
Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat gereja CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 10 pagi selesai. Waktu Indonesia bagian Barat dan sampai selesai. Tempat di Ibu Linda Yani Effendi. Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra. Indah, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadat Paskah Gereja CLCC. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin menggantikan Ibu Weli Hukubun ya, sudah dimulai. Oke, selamat bergabung Bu Weli. Oke. Ya, Bu Yeti. Terima kasih Bu Rosalin yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Nah, ini Bu Weli barusan hadir. Bu Weli, maaf sudah diisi sama Bu Rosalin, dan saat ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan tugas. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah doa deklarasi nomor 1 Ibu Puspita. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menulisnya, tapi saya berusaha mengingat-ingatnya. Untuk nomor 1 Ibu Puspita, nomor 2 Bapak Hendro, nomor 3 Ibu Pangpangle, nomor 4 Ibu Weli Hukubun, nomor 5 Bapak Darmawan Tim Esa dari Medan, nomor 6 saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeti telah menyebutkan nama-nama yang bertugas, dan kita akan dipandu langsung oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan, Bu Ros. Ya, silakan Ibu Puspita. Terima kasih Bu Rosalin. Sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya pasti ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Bapak Hendro. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Fang Lai. Ya, terima kasih Opa. Beliau Rosalin. Sama-sama. Pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Ibu Widi Hukubun. Siap, Ibu Rosalin. Ya, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ya, silakan Bapak Dermawan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CFCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Ibu Yati. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Belum. Ya, belum. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CFCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh sahabat-sahabat kita dan dipandu oleh orang tua kita. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi. Dan selanjutnya untuk ibadah sudah selesai. Doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu yang dalam persoalan pergumulan ingin menyampaikan permohonan doa bisa langsung open mic ya, atau bisa tulis di depan layar chat dan kita akan doakan ya. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk perjamuan kudus kita siapkan untuk hari Minggu pagi yang jam 4 subuh dan jam 7 malam ya. Jadi kita akan perjamuan kudus, Bapak Ibu kita doakan supaya untuk hari kebangkitan ya, hari Minggu Bapak Ibu. Kita harus disertai dengan perjamuan kudus dan nanti kita doakan juga untuk ibadat tanggal 26 ya. Di Surabaya diadakan juga untuk ibadah Paskah dan juga untuk perjamuan kudus juga. Ya, baik saudara-saudara yang punya permohonan bisa langsung menyampaikannya dan kita akan doakan malam hari ini. Ucap syukur. Oh, Bu Weli, ya gimana Ibu Sinta sudah ini ya, lancar semua? Ya, beres, puji ya? Tuhan sudah lancar Ijazah. untuk urusan ijazah dan mereka masih ada di Jakarta dalam urusan. Tuhan tolong berkati. Dan cucu Denis yang nanti hari Kamis sudah ujian, Bapak Pendeta tolong doakan. Dimas yang ada magang di bandara dan selesai dari 7 orang nanti diambil 5 ya biar Tuhan Yesus menghitung dia di dalam jumlah 5. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Bu Weli untuk infonya ya. Oke, silakan yang lain. Ya, Arsenio, halo. Iya, Pendeta. Selamat malam Arsenio. Kita mau doa. Ya, sehat ya. Ya, amin. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, oleh karena darah Yesus kita semua ditebus, diselamatkan, dibenarkan ya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama. Ya, Pak Frans bagaimana? Haleluya, Pak John. Ya. Iya, kami telah disembuhkan, telah diberkati semua, Pak John. Amin ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita ucap syukur ya Pak Frans ya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melindungi, kasih-Mu mengalir memenuhi hatiku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudus
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu, bagimu segala puji, hormat, dan syukur. Amin. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan malam hari ini. Ketika namamu disebutkan satu persatu, artinya kuasa Tuhan segera menjumpai, mendatangimu, menghampirimu. Imani malam ini lewat kematian Yesus di kayu salib, Dia telah mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakitmu sembuh. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan malam ini Tuhan kami berdoa untuk semua yang hadir termasuk di siang hari oleh orang tua kami yang ada di Jerman. Kau sembuhkan Pak Bruri, Bu Rosalin, putrinya Bu Sandra. Oh Tuhan besannya dalam nama Yesus, juga Pak Jeffrey Fernandez. Tuhan sembuhkan anak-anakmu malam hari ini. Tuhan juga sembuhkan Pak Darmawan Lim, sembuhkan Ibu Ana Nova, sembuhkan Ibu Weli Hukubun, sembuhkan Ibu Fang Fang Lai, sembuhkan Ibu Marta, sembuhkan Ibu Puspita, Suster Indah, sembuhkan juga ya Tuhan Pak Frans Angki, sembuhkan juga Pak Hendro, dan juga oh Tuhan istrinya Bu Silvi, dan juga untuk ya Tuhan mertuanya Pak Sugeng, dalam nama Yesus. Kami doakan juga saat ini Bu Yeti, sembuhkan Bu Yeti, sembuhkan semua yang ada padanya, sembuhkan juga anak-anak Johan Sini James, Bu Sinta, semua yang hadir malam ini. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Kematian Yesus yang dia kaya raya, dia rela jadi miskin supaya engkau dan saya diperkaya. Tuhan berkati anak-anakmu, untuk bisnis mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka, apapun yang mereka lakukan. Bersama dengan Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal. Beruntung, tidak ada yang rugi. Bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Tetap naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Selalu yang terbaik, bukan yang terburuk, terdepan, bukan yang terkebelakang. Dipromosi Tuhan, dalam nama Yesus, aku berkata, aku lihat malam ini, roda keuangan mereka sedang bergerak, sedang berputar. Semakin hari semakin cepat, dalam nama Yesus. Oh, akan terjadi pertumbuhan demi pertumbuhan. Dalam Tuhan keuangan mereka, dalam ekonomi mereka, dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus. Makasih Tuhan kami doakan untuk Ibu Sinta yang Tuhan sudah sertai, urusan-urusan ijazahnya sudah Tuhan bereskan, dari SD sampai SMA, Tuhan terima kasih Tuhan sudah mudahkan, lewat ya Tuhan orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Berkati pekerjaan Bu Sinta dan Pak Wahyu, dalam nama Yesus. Dia pun akan bekerja sebuah instansi, Tuhan tolong, supaya oleh anugerah Tuhan bisa masuk bekerja di dalamnya. Tuhan anak Dimas juga dalam nama Yesus yang akan bekerja, sedang magang di Angkasa Pura. Tuhan tolong, dari ya Tuhan 6 pelamar, 7 pelamar yang akan diseleksi, 5 orang diterima. Kami doakan bila dari kelima itu di dalamnya ada saudara Dimas, adik Dimas, cucu Bu Weli, dalam nama Yesus. Terjadilah
Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. 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 Kami doakan juga untuk anak Denis dalam nama Yesus. Tuhan Kau menjadi Yesus. anak yang baik, jadi Oh, anak yang Tuhan. patuh, kau jadi Oh, anak yang haleluya. hidup dalam takut akan Tuhan, dan Amin. Tuhan berikan dia hati yang baru, hati yang Oh, Tuhan taat, Yesus, dan Tuhan tolong. menjauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik hati untuk memberikan dia semangat, motivasi, memberikan dia gairah untuk dia bersekolah dengan baik. Oh, Setiap mata haleluya. pelajaran dia tangkap, bisa dia jawab dalam ujian yang akan dia ikuti. Amin. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan anak Arsenio, cucu Bu Beli. Percaya malam ini setiap orang tua yang hadir, engkau juga punya anak cucu juga diberkati Tuhan dengan Amin. kesehatan terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita doakan Pak Frans Angki juga, sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan penampakan atau apapun yang membuat Pak Frans terganggu, terusik dalam nama Yesus. Tidak akan lagi ada lagi, karena di rumahnya ada kerajaan Allah yang setiap hari dihadirkan lewat ibadah-ibadah seperti malam ini. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah Tuhan, kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di rumah Pak Frans seperti di sorga, di tempat di mana kami berada juga seperti di sorga. Malam ini kami akan beristirahat, Tuhan berkati istirahat kami, dan orang tua kami akan beraktivitas, Tuhan berkati Pak Bruri, Bro Salim, dan juga besok pagi kami akan beribadah, Tuhan berkati ibadah besok pagi, ibadah besok siang sepanjang minggu ini. Dan berkati ibadah ini, Bu Yeti dan tim yang sudah melayani, Tuhan memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya, Ya. pelayanannya. Terima kasih Bu Beli, Pak Hendro, Bu Yeti, memberkati ya untuk pelayanannya. Amin. Marta, Rosalin, Bapak Ya. Bro. Memberkati. Haleluya. Lekker slapen. Lekker slapen. Pak Frans. Ya. Oke semuanya. God bless ya. Shalom Bu Beli semuanya. Ya, Bapak Pendeta. Ya, Pak Frans, memberkati ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa. Ya, memberkati ya. Oke. God bless you all. God bless you all. Sayonara. Sayonara. Pak Hendro. Ya, Pak Hendro sudah left. Oke.